Halo semuanya, welcome back to Chips Channel. Kalau di video yang kemarin kita sudah mengulas Mitsubishi Pajero Sport generasi yang pertama. Kali ini kita akan mengulas Mitsubishi Pajero Sport generasi yang kedua. Mobilnya sudah ada di sebelah saya. Ini dia Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2016 pre-facelift. Kalau kita membicarakan mengenai Mitsubishi Pajero Sport ini, untuk yang generasi kedua ini ada salah satu varian yang hilang, yaitu mesin 3000 cc V-engine yang bensin. Jadi untuk generasi kedua ini hanya ada pilihan mesin diesel. Sekarang pilihannya GLX 4x4 manual, Exit 4x2 automatic, kemudian Dakar, Pajero Sport Dakar ini ada yang 4x2, ada yang 4x4, ada yang Ultimate sebagai flagshipnya. Oke, sekarang kalau kita bicara mengenai desainnya ini sekarang berubah total, jadi nggak ada sama-samanya sedikit pun dengan generasi sebelumnya. Sekarang kalau kita lihat mulai dari atas, peninggalan satu-satunya untuk yang tipe Dakar yaitu sunroofnya aja, karena sunroof itu sudah ada dari generasi sebelumnya. Turun ke bawah sekarang ini rapi ya, kayak untuk airnya, washer airnya juga nggak kelihatan. Kap mesinnya ini tinggi. Biasanya kebanyakan orang di sini masih ditambahin tulisan Pajero Sport ya. Nah, kalau kita lihat grillnya sekarang, ini grillnya modelnya sekarang chrome, dibuat seperti tembus ke headlampnya. Di bagian tengah ini ada honeycombnya kecil. Kemudian untuk headlampnya sendiri, dia sudah menggunakan LED proyektor untuk lampu utama dan lampu high beamnya. Kemudian yang di bagian dalam ini untuk lampu sein, tapi masih menggunakan bohlam biasa. Oke, kalau bicara mengenai logo ini agak sedikit mengganggu sih. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi buat saya ini agak terlalu besar, terutama rumah dari logonya ini. Plus bahannya ini plastik. Kalau menurut saya kurang mencitrakan kesan mewah ya. Tapi untuk yang varian Ultimate, bahannya itu beda karena dia ada adaptive cruise control. Jadi untuk yang Ultimate ini dilapis dengan mica. Turun ke bagian bawah, ini kita lihat di sebelah sini bahasa desain terbaru dari Mitsubishi, Dynamic Shield, sudah diterapkan pada mobil ini yang diikuti oleh Mitsubishi Xpander. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada kayak yang timbul ini washer untuk headlamp. Turun ke bawah di sini sudah ada parking sensor, ini corner sensor. Ini untuk sensor juga, jadi ada 4 titik sensor di depan. Kemudian untuk fog lampnya sendiri ini masih halogen kristal multi reflektor. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, kalau saya ngelihat model yang ini sama model yang generasi sebelumnya, yang ini memang tampak depannya cantik banget. Seperti kalau sekarang itu kalau cowok itu yang metroseksual, jadi dia mengenakan banyak aksesoris, mulai perawatan. Kalau kita bicara model, kalau boleh dibilang Mitsubishi Pajero yang sebelumnya itu lebih ngejip dalam tanda kutip, lebih maco, termasuk untuk departure angle-nya itu lebih bagus daripada yang ini, karena model yang ini bumpernya sudah lebih turun ke bawah, sudah ada ini juga underguard warna silver ini. Jadi kalau saya bilang ini adalah SUV perkotaan, nggak seperti yang generasi sebelumnya itu seperti diciptakan untuk menjelajah. Oke, cukup bagian depannya itu aja. Kita sekarang beralih ke bagian samping. Kalau kita melihat sisi samping dari Mitsubishi Pajero Sport ini terlihat panjang. Betul, memang ini lebih panjang dari generasi sebelumnya. Panjangnya hampir 4,8 meter. Kemudian untuk lebar 1,8 meteran. Tingginya 1,8 meteran, tapi kalau kalian lihat sekarang bentuknya ini ke belakang itu semakin menurun. Kaca belakangnya juga kelihatan mengecil. Ini memang dikarenakan mobil ini lebih rendah 35 mm daripada generasi yang sebelumnya. Tapi untuk wheelbase dia masih sama, 2800 mm. Kemudian di bagian atas ini kita sudah dapatkan roof rail. Ini besi ya, modelnya bagus. Ini sudah menyatu dengan modelnya nggak seperti yang lama seperti aftermarket, tapi
yang lama kalau menurut saya pribadi sih lebih maco. Terus warnanya ini juga dibedakan ya, ini jadi warnanya silver, jadi bagus, memberikan kesan yang sedikit berbeda dengan warna bodi. Turun ke bagian kacanya ini, di bagian bawah ini sudah ada list memanjang dari depan sampai ke belakang yang dibuat naik seperti ini. Kemudian untuk handle ini juga sudah dilapis dengan chrome, sudah keyless, ini ada tombol untuk buka tutupnya, sudah auto retract, electric mirror. Untuk lampu sein sudah ada di spion sini, spionnya juga sudah dilapis dengan chrome. Footstep ini mengalami kemajuan yang paling besar karena sekarang footstepnya ini dibuat tampak seperti dari memang bener-bener bawaan pabrik, nggak seperti yang lama seperti aftermarket. Ini bagus, kokoh juga, nggak goyang-goyang. Kemudian kalau kita lihat di bagian fender seperti yang saya katakan di video sebelumnya, entah kenapa SUV zaman sekarang itu dibuat sepertinya bukan yang maco untuk menjelajah ke hutan-hutan, ke jalan yang memang bener-bener untuk off-road, tapi lebih ke arah SUV perkotaan yang lebih, kalau orang bilang itu metroseksual biasanya ya. Jadi over fendernya ini dibuat dari bodi, nggak ada tambahan seperti kelading-kelading plastik. Tapi ya itu selera lah, ini bukannya bentuknya jelek, cantik tapi bagus, tapi ini kayak kurang maco aja gitu. Terus untuk velgnya sendiri dia sudah menggunakan ring 18 inci. Kalau kalian lihat ini ya, ini ring 18 inci loh. Fendernya gede banget, sampai meskipun ini sudah velg 18 inci itu kelihatannya cungkring gitu ya. Terutama yang di bagian belakang ini kelihatannya itu kecil gitu ya, jadinya velgnya dari kecil. Ini kalian bisa lihat bagian dalamnya, ini sasisnya juga masih kelihatan. Wow, ini bener-bener fendernya oversize banget sih. Terus untuk rem ini di depan sudah menggunakan cakram, di belakang tentunya juga sudah menggunakan cakram, dan ini menjadi pelopor yang pertama setahu saya, karena untuk Fortuner yang generasi awal itu bagian depan cakram, belakang masih tromol. Ini yang merupakan salah satu pelopornya, sehingga Fortuner ikut-ikutan pakai rem belakang cakram. Oke, beralih ke bagian belakang. Nah, kalau kita ke bagian belakang samping ini dibuat seperti gede banget ya. Over fendernya ini gede, tapi ini body semua. Bagus, tapi agak sayang sih kalau ini harusnya dibuat ada cladding plastiknya gitu, rasanya lebih maco. Kemudian untuk lampu, nah ini lampu bagian belakang sebelum kita lihat ke belakang. Kalau dari samping gini bagus sih, dia meruncing seperti ini ya. Ini kelihatannya bagus. Yang saya nggak suka dari samping belakang ini malah justru bagian bumpernya. Ini bagian bumper bawah ini seperti kayak gimana ya, masuk ke bawah kayak kalau orang itu nggak punya pantat gitu ya, terlalu bulat gitu, kurang kalau yang facelift sekarang sudah lebih bagus, lebih kotak, sudah oke lah. Maksudnya Mitsubishi sudah melakukan perbaikan di generasi yang ini, tapi yang facelift ya. Kalau yang ini yang saya kurang suka, ini bentuk bumper bawahnya ini. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang beralih ke bagian belakang dari Mitsubishi Pajero Sport. Kalau yang bagian depan tadi kita banyak love-nya, disinilah kontroversi terjadi. Ini kebanyakan orang nggak suka atau hate-nya itu ada di bagian belakang, terutama pada bagian lampunya ini. Ini mungkin karena waktu keluarnya ini agak salah zaman mungkin ya, karena zamannya kita pakai Android, kemudian ada yang emoticon mata nangis. Jadi ini kalau nyala, ini lampu remnya ini LED, ini lampu belakang juga LED, bentuknya itu memanjang ke bawah. Itu seperti orang nangis gitu, kebanyakan orang bilang gitu. Untuk lampu seinnya sendiri ini bohlam, lampu atret juga masih bohlam. Nah ini kalau kita lihat secara keseluruhan ini sebetulnya mobil ini, wah, kalau orang itu semok gitu ya, gede banget loh ini lekuannya. Wow, mungkin dibuat kayak gini, lurus gini seperti menambahkan kesan tegas gitu ya, biar nggak kelihatan terlalu bulat gitu mungkin ya, karena ini agak pipih terus bulat banget sih kalau saya bilang. Oke, bagian atas ini sudah dilengkapi dengan rear spoiler, ada kecerutan di belakang, sudah ada rear defogger, rear wiper, kemudian untuk
garnish ini kasih chrome ya, garnish di atas plat nomor sudah ada tulisan Dakar untuk menandakan tipenya. Di samping kiri ada tulisan Pajero Sport. Kemudian turun ke bawah ini sudah ada 4 parking sensor. Jadi di bagian belakang ada 4, di bagian depan juga ada 4. Kemudian sudah ada cladding-cladding warna silver ini underguard. Cuma yang disayangkan yang Pajero Sport yang di video kemarin itu di bagian ban ini sudah ada penutupnya. Sedangkan yang di generasi terbarunya ini malah dihilangkan, jadi banyak agak kelihatan kurang rapi ya. Untuk muffler sama di sebelah kanan dia sudah dilapis dengan chrome. Oke, lanjut di bagian plat nomor sini ada lampu tapi masih halogen ya. Sudah ada kamera mundur. Kemudian untuk tombolnya di belakang ini masih sama dengan Pajero yang lama, dia masih belum tombol elektris tapi tombol mekanis. Sekarang kita mau lihat bagasinya, ada perubahan atau enggak. Ini posisi paling rebah, ini posisi paling tegak. Kalau dilihat seperti ini, kayaknya sih masih sama ya, sama generasi sebelumnya. Di bagian bawah pun juga masih sama. Ini aksesoris tambahan. Di bagian bawah sini juga masih ada tempat penyimpanan kecil, naruh-naruh ya, barang-barang kecil lah ya. Masih sama. Kiri nggak ada tempat penyimpanan. Sebelah kanan, sebelah kiri ini ada tempat penyimpanan toolkit dan dongkrak. Masih sama, lainnya masih sama seperti generasi sebelumnya. Untuk pelipatan joknya sendiri juga masih sama seperti generasi yang sebelum ini, tapi sudah ada sedikit perbaikan. Contohnya memang masih 2 tahap, 2 step. Jadi untuk ini untuk mengangkat bagian bawahnya, tarik ini untuk mengangkat bagian bawah. Kemudian untuk tuas yang untuk bagian sandaran, kalau yang generasi sebelumnya ada di bagian atas, yang ini sudah dipindah ke sini. Jadi kalau kita mau narik-narik lebih gampang daripada yang kemarin. Nah, ini kalau masih kurang besar juga sama seperti kemarin. Masih bisa kita poloskan sampai depan. Kita coba aja ya. Masih seperti yang generasi sebelumnya, kalian bisa lipat ini rata lantai. Ini juga masih dikasih ini ya, penutup untuk celah di sebelah sini. Kalian bisa masukkan barang yang panjang tapi mungkin nggak terlalu tinggi ya, karena ini kalau kita lihat atapnya ini nggak terlalu tinggi banget. Sebelum beralih ke bagian interior, ada baiknya kita lihat apa yang ada di balik kap mesin. Ini kap mesinnya masih seperti generasi sebelumnya, masih cukup berat, masih belum ada pegasnya, jadi masih menggunakan tongkat seperti ini. Untuk bagian mesin sendiri, untuk yang generasi kedua ini dia sedikit mengecil. Dia menggunakan mesin dengan kode 4N15. Jadi 4N15 ini berkapasitas 2400 cc dengan tenaga 181 PS, torsinya 430 Nm. Memang kapasitasnya turun 100 cc, tapi tenaganya jauh di atas yang Dakar generasi sebelumnya. Kemudian satu pilihan mesin lagi yaitu yang tipe Exit, itu masih menggunakan mesin yang sama persis dengan generasi yang sebelum ini, tapi ada kemajuan di transmisinya. Untuk yang Exit itu asalnya kan 4 speed automatic ya. Kalau yang di generasi ini sudah 5 speed automatic. Yang lebih hebat lagi, yang lebih gila lagi yang varian Dakar. Ini transmisi otomatiknya nggak main-main, 8 speed itu yang terbanyak di kelasnya. Kemudian untuk ruang mesin sendiri bisa kita lihat ini sudah dicat warna bodi. Cuma sayang ya, sudah ada peredam, tapi ini ada sedikit penurunan kualitas kalau saya lihat. Kalau yang di video kemarin itu peredamnya itu lebih tebel kayaknya, ini lebih tipis terus kelihatan warna dasarnya ya. Untuk firewall di bagian belakang juga sudah dikasih peredam. Power steeringnya masih hidrolis. Nah, ini yang saya suka, mesin dikasih cover penutup seperti ini, jadi kayak nggak ruwet gitu ya, jadi ketutup rapi gitu. Ini masih sama ya, 4 silinder, penggerak roda belakang. Turbonya sekarang dipindah di sini, jadi dekat dengan mesin ya. Ini mungkin untuk mengurangi turbo lag. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, mungkin bisa komen-komen di bawah ya. Ini modul ABS-nya.
Oke, itu aja. Yuk sekarang kita ke bagian interior. Pertama-tama sebelum masuk ini kita rasakan pintunya ini kok nggak tahu ya, kalau menurut saya ini kok lebih ringan daripada generasi yang lama. Cuma mungkin ini karena ada penguncinya seperti ceklek satu kali, ini baru buka full, itu yang bikin agak berat. Tapi kalau ini sendiri sepertinya lebih ringan daripada yang generasi sebelumnya. Untuk door trim ini masih plastik keras, di sini sudah dilapis kulit, ini empuk-empuk ini. Kemudian sudah ada aksen silver, piano black, kemudian untuk handle ini sudah dilapis chrome. Ada window lock, power door lock, power window yang all auto, hanya yang sisi driver aja. Di bawah ini ada door pocket, ada cup holder, speaker, di atas ini ada tweeter. Kemudian di bagian bawah sendiri ini ada lampu. Ini jarang sih di mobil-mobil zaman sekarang ya. Sebenarnya penting untuk menerangi bawah, juga untuk peringatan bagi yang ada, kalau ada kendaraan dari belakang dia bisa lihat ada cahaya gini, berarti ada pintu yang terbuka. Oke, sebelum masuk di bagian footstepnya sini ada dilapisi dengan plastik, ada tulisan All New Pajero. Ini sudah nice buat ngelindungin ini ya, supaya nggak baret-baret kena sepatu. Nah, ada yang absen di generasi lama dan sekarang sudah ada, yaitu hand grip. Ini sangat membantu banget, apalagi mobil ini kan tinggi ya. Jadi kalau mau masuk gitu, kebanyakan kita butuh bantuan ini. Oke. Di bagian dalam sendiri, oke, sebelum kita bahas bagian dalam, nyalain mesin dulu supaya nggak panas. Ini cuacanya di luar panas banget. Nah, kalau kita lihat bagian dalamnya sendiri ini fresh, baru total, nggak ada mirip-miripnya sama yang lama. Bahkan kesan bertumpuk yang ada di Pajero facelift generasi sebelumnya ini sudah hilang. Sekarang kalau ngelihat ke depan itu lebih enak, nggak ada gundukan yang mengganggu di tengah sini. Untuk setirnya ini modelnya bagus banget, lingkarnya juga gede, digenggam ini enak banget, enak sih. Ini sudah dilapis kulit ya. Untuk pengaturannya ini sudah bisa tilt dan juga bisa teleskopik, jadi kalau mau menemukan posisi duduk yang enak itu gampang banget. Terus ini di setir ini banyak mainan buat jempol kalian. Sebelah kanan ini ada cruise control, di sebelah kiri ini untuk pengaturan audio. Kemudian di bawah sini untuk MID. Yang saya suka dari Mitsubishi itu adalah pedal shiftnya. Jadi ini nggak semua ya SUV leather frame ngasih pedal shift, dan ini pedal shiftnya ini nggak ikut goyang loh. Jadi kalau kita lagi muter setir gini dia masih tetap. Jadi kalau kita misalkan mau mainkan pedal shift itu nggak takut salah antara plus dan minus. Kemudian di bagian samping ini pengaturan lampu masih belum auto ya, sudah ada pengaturan untuk fog lamp terintegrasi. Di bagian samping ini juga ada, kalau kita pencet ini untuk washer ya, washer lampu yang di depan tadi. Kemudian untuk bagian sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper depan dan belakang sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Oke, beralih ke bagian samping sebelah sini, kelihatan nggak ya? Ini ada start stop engine, tombol start stop. Kemudian ini pengaturan untuk spion, ini sudah bisa untuk lipatnya juga. Kemudian ada kontrol traksi, ini bisa dimati nyalain. Sudah ada stability kontrolnya juga, ini untuk parking sensor. Nah, yang ini saya agak lupa, kalau nggak salah ini untuk peringatan kalau mau nabrak ya. Jadi ada muncul peringatan. Saya nggak tahu ini bisa ngerem sendiri atau enggak, bukan mobil sendiri juga, nggak berani coba. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, kalian bisa komen-komen di bawah. Untuk AC-nya sendiri ini sudah di samping-sampingnya udah dihiasi dengan aksen silver. Nggak bisa dibuka tutup ya ini ya. Wow, nggak bisa dibuka tutup. Terus untuk bahan dashboard ini nggak ada soft touch-nya sama sekali, itu yang agak disayangkan. Ini mestinya kalau dikasih soft touch sedikit gitu bisa kelihatan jauh lebih mewah. Di bagian tengah sini juga AC-nya udah dikasih aksen-aksen silver. Terus yang ini yang kena dengan lutut ini empuk loh. Bagus sih. Jadi kalau kita nyetir gitu kepentok ini enak rasanya, nggak sakit.
Terus di bagian tengah head unitnya ini sudah layar, bisa layar sentuh, tapi yang saya suka ini masih ada tombol fisikalnya, jadi enak ini. Kalau misalkan kita lagi nyetir terus mau pindah-pindah, nah mau besar kecilin volume, kita nggak perlu mengalihkan pandangan. Untuk head unitnya sendiri sudah bisa tuner, HDMI, ada navigasi, ada Bluetooth teleponi, sudah ada iPod audio. Oke, kurang lebih itu aja sih standar ya menunya ya. Ini masih bisa dikasih ini loh, dikasih DVD, tapi nggak tahu masih ada yang pakai nggak ya sekarang ya. Turun ke bawah, ini sudah digital AC-nya. Pengaturannya pun juga sudah lengkap. Jadi bisa ke kepala aja, kepala kaki, kaki aja, kaki front defogger. Terus ini juga untuk pengaturan temperaturnya ini bisa dibuat sendiri-sendiri individual, ataupun kalau kita nyalakan sync ini, nah ini akan jadi kayak single zone ya. Kalau syncnya dimatikan bisa kayak dual zone gini. Terus ini untuk front defogger, untuk rear defogger, ini untuk open close air. Kemudian ini ada tombol hazard. Ini untuk tanda kalau kita matikan passenger airbag ya, mungkin bawa anak kecil di depan. Terus di bawah lagi ada socket lighter, yang ini untuk nyala matikan AC yang ada di belakang. Sudah ada USB slot, ini ada HDMI slotnya di sini. Untuk transmisi bentuknya seperti ini, normal ya, ada shift lock-nya. Kalau kita colok kunci di sini PRND, ini sudah ada mode plus minus, jadi sudah Taptronic. Terus untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang seperti ini, tapi garisnya masih belum bisa ikut gerak ya, jadi masih nggak ada yang garis-garis yang bisa belok-belok gitu. Oke, rem parkir sudah elektris pakai jari, tapi sayangnya masih belum ada auto hold. Terus kalau misalkan kita lagi jalan dari, misalkan ini kita pindahkan ke D ya, kalau biasanya kita jalankan, kalau electric parking brake itu biasanya bisa auto release, tapi kalau ini nggak bisa. Dan kalau kita rilis, seperti ada bunyi di belakang, kita bunyi cetak cetak gitu. Sudah ada 2 cup holder, sudah ada armrest, ini yang penting sih, enak ini kalau buat perjalanan. Kemudian ada tempat penyimpanan 2 level, yang level atas kecil, kemudian yang dalam ini cukup besar ya, kira-kira untuk dalamnya segini, cukup besar, bisa nampung banyak ini. Terus untuk pengaturan joknya, ini yang sebelah pengemudi ini sudah elektris, ini bisa naik turun. Naik turunnya itu bisa yang bagian belakang sendiri, bisa yang bagian depan sendiri. Jadi bagian depan sendiri bisa, yang bagian belakang ini sekarang. Terus sudah bisa maju mundur. Nah, juga bisa reclining, jadi 6 arah ya. 1, 2, 3, 4, ya sudah 8 arah. Ini joknya ini enak banget ini. Kalau kalian tahu sofa di rumah ya, kayak sofa di rumah ya, lumbar spotnya juga enak, nopang punggung dengan baik. Terus empuk, ini enak banget, jauh beda daripada Pajero yang lama. Terus ke bagian atas ini masih belum ada handle, yang ada handgripnya itu yang sebelah kiri depan, sudah model yang retract. Kemudian untuk sun visor sudah ada vanity mirror sama cup holder, tapi nggak ada lampunya. Ini untuk card holder ya. Terus spion tengah day night view, yang ini lampu sudah diganti LED ya. Terus yang ini sudah ada sunroofnya, ini bisa dibuka tilt seperti ini aja, atau kita buka secara keseluruhan. Mungkin orang-orang beli Pajero karena ini kali ya, yang Dakar ini. Tutup aja, panas banget. Oke, yang tengah itu. Terus yang ke samping ini juga ada sun visor, sudah ada vanity mirror, belum ada lampunya, sudah ada card holdernya. Kemudian airbag ada 2, setir dan di sebelah sini. Sudah ada aksen silver, terus ada tempat penyimpanan tertutup di sini. Soft opening ya. Bagus nih, soft opening. Terus untuk seat beltnya ini sudah bisa diatur naik turunnya, ini bagus ini. Oke, seperti itu.
Oke, bagian depan itu aja. Sekarang kita pindah ke belakang. Oke, pintunya rasanya lebih ringan sedikit daripada yang di depan. Untuk bahannya sama, ini plastik-plastik, sudah ada aksen silver, handle lapis chrome, sudah ada aksen piano black. Yang sini ini empuk-empuk semua ini ya. Bagus ini, kebanyakan mobil-mobil kan dikurang-kurangin, yang depan empuk-empuk, yang belakang kasih plastik, tapi ini masih tetap sama kayak yang depan. Ada power window, ada cup holder, door pocket kecil. Ini ada speaker. Masih sama, di sini dikasih footstep plastik. Ada tulisan all new Pajero. Nah, ini ada hand grip depan belakang ini yang bagus banget. Ini bisa bantu waktu naik. Oke, kita tutup dulu. Yang langsung kerasa ini kepala ini seperti mau natap ke atas. Tinggi saya 180 cm, depan posisi mengemudi saya, sisanya nggak sampai 2 jari sih, 1 jarian lebih dikit, 1 jari ini, 1 jari. Terus kepalanya ini mepet banget, sisanya 2 jari ini aja, sudah hampir natap atas ini. Sudah ada hand grip model retract, sudah ada hooknya kiri kanan. Nah, yang saya suka itu AC-nya ada di samping-samping semua. Nggak tahu kok kenapa mobil-mobil itu biasanya ditaruh di depan gini ya. Kalau gini kan lebih enak gitu loh, nggak langsung ke kepala, bisa diatur lebih ke bawah. Kemudian di tengah sini ada lampu baca. Untuk pengaturan AC ada di sini ya, pakai tombol nih. Terus ada on off-nya. Ini juga bisa dimatikan dari yang depan tadi. Untuk belakang kursi pengemudi ada seat back pocket, yang sebelah kiri juga ada seat back pocketnya. Masih ada tunnelingnya kecil. Ini memang rear wheel drive, ada yang 4 wheel drive juga. Kemudian untuk kursinya ini nggak bisa maju mundur, jadi cuma bisa diatur kerebahannya aja. Paling rebah segini. Nyaman, cukup nyaman. Paling tegak segini, terlalu tegak. Oke. Terus di tengah sini ada armrest gede, ada cup holdernya. Jadi kalian kalau cuma berdua, posisinya pas, enak kiri kanan, sejajar ini. Yang saya heran cuma satu, kenapa sih banyak pabrikan itu yang nggak ngasih headrest di tengah? Headrest tengah ini seberapa mahal ya, kok nggak dikasih-kasih? Padahal ini sudah disediakan seat belt 3 titik untuk penumpang tengah, tapi kalau nggak ada headrestnya ya agak useless ya. Untuk yang kiri kanan juga seat beltnya sudah 3 titik, tapi nggak bisa diatur ketinggiannya. Joknya juga sudah isofix ya, ini bisa untuk bawa child seat ya, untuk anak kecil. Oke, sekarang untuk posisi duduknya ini agak gantung ya, jadi yang bawah ini udah nggak bisa masuk lagi, kakinya udah nggak bisa masuk, terus pahanya ini nggak tertopang juga. Tapi joknya ini empuk banget sih, ini empuk banget. Kalau saya bilang tadi kayak sofa ya, ini empuk banget, enak banget mestinya. Ini kalau di setel lagi lebih bener gitu, mungkin untuk perjalanan jauh enak banget ini mungkin. Oke, sekarang kita coba di baris paling belakang. Untuk masuk baris ketiga ini sudah one touch tumble. Untuk tuasnya ada di bahu. Nah, samping sini biarin gini aja, one touch tumble. Untuk posisi duduk ini jongkok banget. Kepala udah mentok ini. Kepala mentok kelihatan nih. Yang belakang mentok nih. Kepala mentok. Kalau ditegakin dikit bisa nggak ya kira-kira? Sebentar. Oke. Nggak bisa, tetap mentok. Jadi untuk ngatur sandarannya dari sini ya tuh ya. Tarikan sini. Posisi duduknya kayaknya lebih jongkok dari yang kemarin ini ya. Ini kayak nggak nopang sama sekali. Jongkok banget. Terus ini modelnya kan yang bagian depan tinggi, yang ke belakang lebih turun lagi. Kayaknya lebih jongkok dari yang generasi sebelum ini. Sepertinya. Kalau ada teman-teman yang punya 2 Pajero gitu bisa komen-komen. Terus kaki sudah ya kayak gini sih.
untuk mentok sih kaki saya. Memang kaki saya gede. Tapi untuk leg roomnya ini yang luar biasa. Kalau tadi di baris kedua itu leg roomnya tinggal 1 jari, yang ini itu 4 jari loh. Ini yang depan ini maksudnya kerebahannya sudah cukup rebah ya. Kalau misalkan mau direbahin lagi juga masih bisa. Nah, ini masih sisa, kalau ini 1 jari. Kalau seperti posisi saya duduk tadi ini gini 4 jari loh. Itu pada duduknya sudah cukup rileks. Jadi nggak tegak juga nggak reba-reba banget. Kemudian di belakang ini yang agak klaustrofobik ini mungkin agak terganggu ya. Memang kacanya sih panjang, cuma kecil gitu. Semakin ke belakang semakin kecil. Terus ini sudah ada hand grip kiri kanan model retract, AC-nya di samping. Kemudian ini ada lampu. Terus ini saya nggak tahu sih tengah ini kenapa dibuat kayak gini. Ada top tether juga. Terus di samping sebelah kanan ini ada 2 cup holder. Yang aneh yang di kiri ini malah polos. Yang ini ada 2 cup holder. Untuk seat beltnya malah yang baris ketiga ini yang terlihat rapi, tertutup cover gini ya. Rapi, kalau yang baris kedua kan masih kelihatan ini ya tonjolannya ini. Oke, mungkin itu aja di baris kedua. Mungkin saran saya ini untuk orang yang tingginya nggak lebih dari 170 kali ya. Dan kalau untuk orang dewasa perjalanan jarak pendek aja, kecuali anak-anak barusan kalau mau dipakai jarak yang agak jauh baru oke lah. Nah teman-teman, sekarang kita lagi ada di dalamnya Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Saya mau jelasin dikit aja untuk MID-nya. Ini plek sama expander cross, sama Livina, sama expander. Kalau kita lihatnya ada trip A, trip B, kemudian ada range untuk jarak yang bisa tempuh dengan sisa bahan bakar. Ada average bahan bakarnya per 100 kilo. Terus ini kecepatan rata-rata sama real time konsumsi BBM. Ini seberapa hemat kalian nyetir. Terus ini ada pengingat untuk servis, karena ini strip sudah waktunya servis ini berarti. Nah, ini ada satu menu lagi, setting menu. Ini barusan bisa muncul ketika kalian berhenti, masuk di P dan tuas rem diaktifkan, handbrake-nya diaktifkan. Barusan menu setting ini bisa muncul. Nah ini sama sih untuk pengatur satuan, kemudian untuk derajat, bahasa. Ini untuk suara ya, suara dari lampu sein bisa diatur-atur. Ada 2 pilihan, ada alarm. Kemudian ini untuk maintenance ini yang ada tulisan reset ini. Oke, ini sama persis sama milik Livina ataupun expander. Mungkin itu aja untuk MID-nya. Sekarang kita mau coba jalan lagi. Pertama yang saya rasakan waktu nyetir ini, yang pasti itu visibilitasnya masih cukup baik. Ini kap mesin kita masih bisa lihat. Cuma memang kalau yang generasi sebelumnya itu kan ada kayak tanduk spion kecil di depan situ ya. Yang sekarang udah nggak ada. Jadi kalau kita lewat di jalan-jalan kecil itu agak susah ngukur untuk yang sebelah kiri. Itu kita nggak bisa lihat posisi bannya di mana. Tapi ini masih kap mesinnya masih cukup jelas. Pandangan ke depannya masih cukup oke. Terus ini meskipun ada grip di sini, pandangan ke samping juga masih cukup oke. Spionnya gede, blind spotnya minim, oke. Pandangan ke samping oke. Tapi yang agak bermasalah itu yang ke belakang. Jadi yang kalau di generasi sebelumnya itu ke belakang itu masih terang gede gitu ya. Kalau yang sekarang ini mengecil, terutama yang kaca belakang itu ukurannya mengecil lumayan jauh itu. Terus posisi spion di sini itu enak-enak nggak enak sih. Jadi enaknya kita cuma perlu seperti kayak misalkan kita lihat ke depan gini ya, kita cuma perlu melihat gini aja. Ini sudah kelihatan spion, kita bisa lihat belakang. Tapi kok menurut saya agak sedikit menghalangi kalau kita mau lihat ke depan, agak ke samping sedikit ya. Itu kita nggak bisa lihat. Kita bisanya itu ngelihatnya itu malah kelihatan spion. Jadi kacanya ini kurang tinggi gini ya, menurut saya agak kecil tapi masih dalam batas toleransi lah. Ini masih cukup oke lah ini. Jadi untuk view-nya masih oke. Terus posisi duduknya enak banget. Ini enggak kayak yang kemarin, jadi bisa diatur-atur, pengaturannya banyak.
side supportnya ini juga mendekap banget, jadi kita nggak goyang-goyang. Lumbar supportnya belakang ini empuk dan enak. Terus untuk kakinya ini juga nggak ngatung seperti kemarin ya, ini bisa tertopang dengan baik karena mungkin pengaturannya, jarak badan ke pedal, kaki ke pedal, terus badan ini ke setir juga posisinya terasa pas semua, enak banget. Yang paling kerasa lagi adalah getarannya. Kalau kemarin itu geter semua, setirnya itu geter, ini jauh sudah jauh lebih baik. Ini getarannya minim sekali di setir. Untuk suara-suara yang kemarin kalau kita dilewatin sepeda motor gitu, sepeda motor bebek itu sudah kedengeran, ini jauh lebih kedap. Saya merasa mobil ini jauh lebih kedap. Suara mesin masih kedengaran tapi sudah jauh berkurang daripada generasi yang sebelumnya. Kemudian untuk kalau suara audio menurut saya sih oke lah, standar mobil di kelasnya lah, nggak bagus-bagus amat, biasa. Terus untuk genggaman setir ini enak banget sih. Saya dari tadi tuh ngerasain gedenya pas ini, enak. Terus suspensinya empuk banget, itu perpaduan yang luar biasa. Jok yang kayak sofa ditambah suspensi yang empuk, ini memang kalau perjalanan cruising ke luar kota, ke misalkan kita lewat tol Trans Jawa gitu, enak banget. Ada cruise control juga, kita bisa santai banget. Cuma memang PR-nya itu di pengendalian. Jadi memang ini empuk, tapi kalau kita buat jalan zigzag itu limbungnya itu lebih kerasa daripada yang generasi sebelumnya. Kalau yang kemarin itu rasanya pas gitu, pas banget yang kemarin. Terus yang saya rasakan lagi, setirnya ini meskipun power steeringnya masih pakai yang hidrolis, ini lebih ringan daripada yang kemarin. Kalau yang generasi sebelumnya itu berat, apalagi ketika kita mau parkir gitu ya, puternya itu berat. Kalau yang ini masih berat tapi terasa lebih ringan. Dan keuntungannya karena dia masih pakai hidrolis, ini kayak kita connect-nya sama jalan itu kerasa banget. Jadi kondisi ban di jalan itu seperti apa itu kerasa banget di setir. Kalau yang EPS itu kan pakai electronic power steering itu kan kita kayak terisolasi gitu ya, kita nggak bisa merasakan gimana bannya napak atau enggak, terus jalannya ini posisinya sekarang bergelombang atau enggak, atau keriting ya. Kalau ini kerasa semua sih, jadi kita bisa memperkirakan ini enak. Terus yang menarik lagi, maticnya sekarang 8 speed. Kalau di mobil-mobil diesel ini sangat penting, karena mobil diesel ini kan kalau biasanya tarikannya semakin RPM-nya semakin tinggi itu kan sudah tenaganya sudah mulai habis ya. Jadi untuk mobil diesel itu kebanyakan di RPM bawah untuk torsinya. Dengan adanya 8 speed ini, ketika kita kecepatan tinggi itu RPM-nya dia itu tidak tinggi-tinggi, jadi masih bisa ngerasain tarikannya. Terus untuk ini sendiri transmisinya juga sudah bisa Tiptronic, terserah ini bisa dari sini juga, tinggal kita geser ke kiri. Ini kita tinggal mainkan di turun, naik turun gini, tinggal kita mainkan seperti ini. Nah, ini tinggal kita naikin, atau kalian bisa mainin lewat pedal shift kayak gini. Nah, ini kita turunin, nah, kita oper-oper dari pedal shift. Dan ini saya sukanya, saya seperti yang saya bilang tadi, ini kalau setirnya belok dia tidak ikut belok, jadi enak ini. Oke, kita ngelewatin polisi tidur, agak kita cepetin rasanya gimana. Enak banget, empuk tapi nggak kerasa ngayun. Ini yang saya suka. Kan kadang ada ya yang empuk terus mantul-mantul. Ini empuk tapi nggak mantul-mantul. Enak-enak, masih enak ini. Mungkin di depan ini jalanannya agak kosong, kita mau coba tarikannya gimana. Oke, langsung aja ya. Tarikannya jambak banget ini. Langsung badannya kedorong. Nggak kerasa loh, hampir 100 tadi. Udah 90-an ya kayaknya.
Enak banget tarikannya. Kalau diesel memang nggak bohong torsinya ya. Oke, enak banget ini tarikannya. Wow, memang kalau orang yang suka ngebut gitu, sekarang pakai mobil diesel itu kerasa banget tarikannya. Apalagi kan mobil bensin ini sekarang kebanyakan kan pakai CVT ya. Itu wah, turbo CVT perpaduannya nggak match menurut saya. Tapi kalau bicara soal kehematan beda lagi. Kalau pakai CVT memang jauh lebih hemat. Nanti di depan jalannya agak kosong, kita mau coba kita buat zigzag ya. Dan ini kan suspensinya empuk banget. Kita pengen tahu, kita bandingin sama yang Pajero lama kira-kira gimana. Jalanannya yang belakang udah sepi, sekarang kita mau coba kita zigzagin dikit, tapi kita mau ambil kecepatan 40. Oke, sekarang udah 40. Oke. Oh, sorry nggak bisa. Ini belakang ada motor. Atau kita putar balik dulu aja kali ya. Sebentar. Bisa kayaknya. Oke. 40 kita zigzag dikit ya. Wah, ini jauh lebih limbung daripada Pajero yang lama. Ini body rollnya kerasa banget. Orangnya seperti kelempar-lempar kayak mau terbalik. Memang ada harga yang harus dibayar untuk kenyamanan ya. Jadi kalau kalian pengen mobilnya nyaman terus dibuat zigzag oke, itu mungkin yang bisa hanya air suspension ya. Mungkin yang suspensinya adaptif bisa diatur-atur. Kalau mobil seperti ini kalian harus pilih agak keras tapi stabil, atau nyaman seperti ini tapi limbung. Terus mobil ini yang bagus sudah dilengkapi dengan auto door lock. Nggak tahu kenapa mobil-mobil zaman sekarang itu auto door lock itu ngasihnya susah banget. Kayak Livina saya, Grand Livina saya auto door lock. Begitu saya ganti yang all new Livina, nggak ada auto door locknya. Padahal itu tinggal tambah modul, nggak mahal harusnya ya. Ini bagus sudah ada auto door locknya. Terus untuk turbonya sendiri kalau saya rasakan ini di RPM kurang lebih 1200-an itu sepertinya sudah nyala, sudah ada suara gitu mulai 1200 rpm-an. Jadi untuk turbo lag-nya itu ada tapi kecil banget. Di atas 1200 rpm itu sudah tenaganya udah nendang sih. Mungkin itu aja. Mungkin sekarang kita mau lanjut setir, kita mau ngerasain mobil ini. Sekarang kita lagi lewat jalan yang kecil. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan kita pakai Pajero yang lama itu, kita bisa perkirain yang sebelah kiri. Tapi karena yang baru ini nggak ada kayak spion kecil di depan, itu agak lebih sulit sedikit sih. Tapi masih oke lah, masih oke karena terbantu ada corner sensor ya. Jadi kita mungkin nggak bisa lihat secara langsung, tapi mungkin kita bisa dengarkan dari sensor. Terus untuk ini di samping ini kacanya juga kita posisi duduknya cukup commanding, jadi masih bisa ngelihat dengan jelas. Ini bahu saya masih di atasnya door trim, jadi kerasanya ini meskipun kursinya bisa diatur cukup rendah, kita posisinya kayak commanding. Mobil-mobil lain itu kerasa kayak kecil, pendek-pendek semua gitu. Oke, nah ini lihat polisi tidur, dia empuk tapi tidak ngayun, enak ini. Sekian teman-teman review singkat saya mengenai Pajero Sport Dakar. Kalau kemarin saya bilang di video yang lalu Pajero Sport Exit seharga low MPV, kira-kira karena berada di kisaran 270 jutaan. Nah, kalau yang ini untuk harga bekasnya sekarang berada di angka 400-an kecil atau seharga compact SUV. Kalau teman-teman pilih mana? Pilih Pajero Sport ini atau pilih compact SUV yang baru? Oke, kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, jangan lupa komen-komen di bawah, share video ini sebanyak mungkin, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Special thanks juga buat Koroi dari
General Kontraktor Surabaya yang sudah minjemi kita 2 unit mobil Pajero untuk kita review. Kalau kalian ada yang sedang mau atau ingin melakukan renovasi atau membangun sebuah properti, kalian bisa lihat Instagramnya dari Kolmar General Kontraktor Surabaya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa video berikutnya.